Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Vinilia Huangrio dalam Invest Market Today dan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Osko Alfriadi Letunggamu selaku Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan APNI. Ya, Pak Osko, dalam praktiknya apakah ada kasus keterlibatan oknum aparat atau pejabat daerah di balik maraknya tambang ilegal ini, Pak Osko? Mungkin sepengalaman dari teman-teman asosiasi seperti apa, Pak Osko? Ya, legal karena memenuhi semua persyaratan dan peraturan. Ilegal berani ada ilegal pasti karena ada backupnya kan. Kalau orang berani ilegal dia tidak ada backupnya atau backingnya pasti mereka juga nggak akan berani. Jadi kita harus jujur bahwa dalam praktik di lapangan potensi keterlibatan oknum memang ada, gitu. Baik dari aparat, pejabat daerah maupun pihak swasta yang memanfaatkan celah dari birokrasi. Nah, jadi ini kami tekankan bahwa ini bukan tuduhan terhadap institusi, tapi realitas struktural yang terjadi. Karena memang sistemnya belum tertutup rapat. Jadi ketika sistem perizinan dan pengawasan belum terintegrasi secara digital dan lintas lembaga, ruang untuk penyalahgunaan wewenang itu terbuka. Ada yang menutup mata terhadap tambang tanpa izin, ada juga yang bermain di sisi distribusi dan penjualan hasil tambang. Akibatnya kan penegakan hukum kita jadi tidak konsisten atau inkonsisten. Di satu daerah diterbitkan, ditertibkan, di daerah lain malah dibiarkan, jadi ada pembiaran. Tapi ya sekarang saya rasa kita sudah mempunyai presiden yang luar biasa. Sekarang momentum yang sudah berubah sekali. Saya lihat juga dengan hubungan kerja Pak Presiden Prabowo sudah menegaskan juga bahwa itu penegakan hukum harus menyentuh semua lapisan termasuk oknum di balik layar. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan investor bahwa negara memang benar-benar hadir. Oke, ada saja keterlibatan oknum ya, Pak Osko. Lantas menurut Anda langkah konkret apa yang paling realistis untuk memberantas tambang ilegal? Apakah lewat penegakan hukum, reformasi izin, atau digitalisasi tata kelola tambang, Pak Osko? Jadi memang sebenarnya langkah yang paling realistis untuk memberantas tambang ilegal itu bukan hanya cuma satu, tapi kita punya harus tiga hal ya yang harus berjalan secara simultan bersamaan. Pertama itu penegakan hukum, kedua itu reformasi dari izin, dan yang ketiga adalah digitalisasi dari tata kelola kita. Dan memang penegakan hukum yang harus menjadi tetap ujung tombak. Jadi jangan berhenti di penambang kecil aja, juga harus ke penambang besar juga harus sama gitu. Ya, ini kan ilegal ini jangan kita terus berpikir bahwa ilegal itu kecil loh. Ada juga orang yang menambang ilegal tapi besar ya. Contohnya yang di Bangka itu kan besar sampai triliunan. Ornya sampai 270 triliun or. Jadi ini dan dilakukan secara bertahun-tahun ini. Jadi jangan kita punya persepsi bahwa penambang ilegal adalah penambang kecil. Enggak juga. Kalau penambang kecil itu rata-rata cuma rakyat yang mereka itu berharap kasihan menaikkan ekonomi dari rumah tangganya dan ekonomi daerahnya gitu. Nah, reformasi izin juga penting. Ini banyak pelaku legal yang akhirnya tergelincir ke jalur ilegal karena sistem perizinan kita yang rumit dan berlapis. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa proses RKB tahunan yang sangat panjang, izin lintas kementerian yang tumpang tindih dan aturan yang sering berubah-berubah, ya semua itu menciptakan frustasi dari para pelaku. Jadi pelaku penambang yang legal ini di lapangan. Ya akhirnya mereka ya karena itu tadi saya lihat cicilan alat kan nggak semuanya lunas beli alat berat. Ada yang masih cicilan, ada yang juga mempunyai investor yang mengekspek untuk return of investment-nya juga sangat cepat. Jadi frustasi sehingga mereka melewatkan satu izin yang seharusnya juga dipenuhi. Nah ini juga salah satunya gitu. Tapi solusinya bukan menambah aturan, tapi menyederhanakan izin dan mempercepat proses legalisasi tersebut gitu. Nah yang ketiga itu digitalisasi dari tata kelola tambang. Nah ini fondasi untuk masa depan industri tambang. Jadi kita harus mengintegrasikan antara data produksi, terus kemudian kan setelah diproses diangkut. Nah data angkutan, kemudian data setelah diangkut dapat melakukan penjualan hingga pembayaran RBP. Nah ini harus diintegrasikan semua. Jadi harus diwajibkan dan diperluas itu semua. Ini sistem yang luar biasa ini. Hingga turnover-nya bisa ditelusuri asal usulnya dari mulut tambang sampai ke smelter. Kalau semua izin RKB dan pembayaran PNBP sudah berjalan lewat satu sistem digital yang real time, maka ruang untuk manipulasi dan permainan data akan tertutup otomatis. Tidak ada lagi tambang-tambang hantu atau dokumen siluman atau dokumen terbang gitu. Jadi kan tidak ada lagi. Oke, tapi sebetulnya untuk sistem dari tambang legal kita apakah sudah terdigitalisasi, Pak Osko, dan sejauh ini apakah sudah cukup efektif atau nampaknya belum jalan ya, Pak? Ya sebenarnya ini digitalisasi sudah,
Tapi kan kita digitalisasi reformasi kita punya izin dan penegakan hukum ini kan ada 3 yang tadi saya sebutkan. Tapi ini kan ada antar lembaga ya, antar kementerian. Nah, ini kan kadang-kadang tidak sinkron. Nah, yang satu bilang ini, yang satu bilang itu. Jadi ini juga kadang-kadang untuk orang-orang yang tidak mempunyai departemen legal di perusahaannya, jadi penambang-penambang yang tidak cukup besar, ya dia punya kapasitasnya, dia nggak punya orang legal ya, dia stres juga, dia membaca aturan, kemudian dia dibilang datang ke dinas ini dibilang begitu, datang di dinas kelingkungan bilang begitu, ke Minerba bilang begini, jadi dia agak bingung juga gitu, dengan pengetahuan juga yang sangat kurang. Makanya ini penting sekali karena kita ini kalau penambang-penambang legal ini kita minimal mempunyai KTT, Kepala Teknik Tambang. Kita mempunyai itu. Nah, kita mengerti sekali bahwa ini orang yang sudah sekolahnya memang sekolah pertambangan gitu. Jadi mereka mengerti tentang tata kelola tambang. Nah, bayangkan kalau kita melakukan sebuah penambangan yang ilegal. Ya, siapa KTT-nya itu? Siapa kepala teknik tambangnya? Punya pengetahuan nggak? Atau jangan-jangan cuma asal garuk aja, angkut, kemudian lempar ke tongkang untuk supaya dijual gitu. Nah itu salah itu semua gitu. Nah, jadi kita perlu semua dalam satu sistem yang sinkron dan tidak ada lagi nanti kita jadi kebingungan gitu dalam ini kita perlu gitu para penambang. Teman-teman asosiasi berharap bahwa ada reformasi izin dan juga tentunya adalah regulasi yang tidak tumpang tindih atau lebih sinkron lagi. Namun sejauh ini bagaimana APNI mendorong anggotanya agar tetap bersaing sehat dan tidak terjebak ikut praktik ilegal, Pak Osko? Pertama, APNI per tahun ini, jadi jabatan saya di APNI baru tahun ini oleh Pak Ketum APNI, Pak Nanat, diadakan. Jadi saya ini Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan. Jadi tugas saya adalah membina para anggota-anggota yaitu para penambang-penambang. Itu pertama langkah dari APNI. Kedua, memang APNI sejak awal berdiri mempunyai komitmen tegas ingin industri nikel Indonesia itu tumbuh sehat, kompetitif, dan juga berintegritas. Karena itu kami itu mendorong anggota kami untuk tidak hanya fokus pada produksi, tapi juga pada compliance dan tata kelola kami. Nah, kita punya tiga lagi pendekatan utama. Yang pertama itu edukasi dan pendampingan regulasi. Kedua, kita mempunyai juga penguatan etika industri. Dan ketiga, transparansi dan kolaborasi. Jadi ini yang penting sekali, kita juga sedang menyiapkan wadah yang lebih strategis ya, Indonesia Metal Exchange yang sedang kami godok. Ini tujuannya agar harga mineral termasuk nikel bisa terbentuk secara transparan dan fair gitu. Jadi inilah cara kami menjaga agar anggota kami itu tetap bersaing sehat, bukan dengan memperbanyak aturan, tapi dengan membangun sistem yang adil, transparan, dan berkeadilan sehingga kalau regulasinya jelas dan harganya fair tidak ada alasan lagi bagi para pelaku usaha untuk masuk ke jalur ilegal atau penambangan yang di luar dari sistem gitu. Oke. Pak Osko, apakah Anda optimistis pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mampu menuntaskan persoalan tambang ilegal ini, Pak Osko? Saya sangat optimis sekali pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mampu menuntaskan persoalan ini karena beliau memahami persoalan ini bukan hanya dari sisi hukum ya, tapi juga dari sisi peningkatan ekonomi dan keadilan sosial. Langkah Presiden yang kemarin turun langsung ke Bangka Belitung menyaksikan penyimpanan aset dan juga menegaskan angka kerugian 300 triliun itu menunjukkan bahwa penertiban ini bukan wacana tapi prioritas nasional. Nah itu adalah tone from the top yang sangat penting. Ketika kepala negara berbicara langsung, maka struktur birokrasi akan bergerak. Nah, saya juga melihat bahwa gaya kepemimpinan Pak Presiden Prabowo juga sangat tegas, tapi beliau juga sangat solutif ya. Jadi ini penting sekali yang untuk kita lihat bahwa ternyata Presiden juga ingin tata kelola mineral yang baik. Gitu. Baik, tentunya kita harapkan persaingan sehat ini akan bisa didatangkan segera di industri nikel maupun tambang legal lainnya di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Osko Alfriadi Letunggamu selaku Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan APNI atas waktu dan juga informasinya di Investor Market Today hari ini. Salam sukses selalu Pak Osko. Sama-sama Vini. Sukses. Ya pemirsa, Investor Market Today akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Usai jeda yang satu ini.